Akhirnya cuma diplototin doang gitu. Gue bilang, wah, kuntilanak lokal. Gak bisa bro. Saya ambil bengong gitu nih, anjing. Lu kenapa? Gue takut anjing. Dia gue bete, kesel gitu. Bete kan gara-gara dimarahin gue gitu. Lu tau gak kalau kita lagi duduk bertiga tapi gak ada ngomong gitu bang? Kayak gitu bang. Kayak gitu bang. Penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Ya. Hari ini Mang, gue sampai nggak bisa berkata-kata. Alhamdulillah bisa kedatangan dengan tadi malam menepuk bumi 3 kali. Datang beliau ini, tentunya sudah pada tahu. Ya. Siapa kalau yang nggak tahu silahkan geser ke Samawa Adventure. Komen di bawah ini nih. Sebelah sini gitu bang. Nah, Mang amangen atau? Amang lagi mang. Jadi hari ini kita akan coba membedah dari sisi lain ya. Serem banget. Seorang Bang Epe yang tentunya sudah teman-teman semua kenal seperti apa, dengan coolnya, gayanya, dengan ketawa khasnya gitu kan. Dengan ada yang bilang senior soleh, teman saya tuh senior soleh gitu. Soleh kan, soleh. Bang langsung aja deh bang. Abang coba teman-teman ada yang belum tahu mungkin silahkan abang perkenalkan diri bang. Ya. Nama saya Ramdhani Salim. Itu nama asli Kang. Oh gitu. Nggak asik tapi ya. Iya. Langsung aja Bang Epe. Grogi nih. Panggilannya Epe. Terus kalau Agus itu gimana ceritanya? Agus itu nama kecil. Oh gitu. Jadi nama kecil. Jadi kalau udah besar saya Agus. Nama panjangnya Gus gitu. Teman-teman, ya seperti yang saya bilang tadi kita akan coba menggali, mengkorek-korek sisi lainnya Bang Epe itu seperti apa. Karena ternyata orangnya seru. Tadi aja dengar sirine dia tiarap sendiri. Padahal itu sirine buat ada di sini dekat-dekat pabrik gitu kan. Sirine buat tanda orang mulai kerja dia tiarap. Ini Kang, itu saya dejavu gitu. Oh, gitu. Jadi dulu waktu saya sebelum dilahirkan masih dalam bentuk lain gitu. Jigot. Cebong dalam bentuk lain. Jadi zaman dulunya tuh saya pejuang, katanya gitu kan. Katanya. Iya. Katanya ya. Pejuang ingin pejuang yang keluar nggak terdaftar. Tapi maksudnya di mana itu pernah ada di Dejavu itu diceritakan pejuang di daerah mana gitu? Di daerah Subang katanya. Kok kita nggak ketemu bang ya? Itu dulu kan abang yang itu bang, yang mandor bang. Oh gitu. Iya. Saya mandor waktu itu. Abang mandor. Saya pejuang tapi yang nggak terdaftar. Jadi sebelum pejuang saya petani. Oh, Bisa keluar nggak? Soalnya masih muda kan. Jadi kalau ada sirene itu kita tiarap gitu. Jadi ke bawah gitu. Oh gitu. Dulu ceritanya waktu belum lahir bang ya? Katanya begitu bang. Katanya. Tapi kalau pejuang biasanya suka ada yang loreng-loreng dicek dah. Ada ini Tanda. loreng saya. Tanda di sini bekas knalpot. Oh benar. Bang, sebelum kita mulai nggak enak juga nih. Bang mau minum apa bang? Masa kita tamu nggak kita suguh? Ini ya. Kopi? Jangan bang. Apa? Madu tapi dari tawon yang ngisep nanas. Oh, siap. Ada air putih mas? Siap mas. Boleh nanti disajikan ya kopi atau apalah. Apa sih ada aja. Saya minta madu kan. Oh, ada. Cucian piring juga ada. Tapi tawonnya harus betina kan. Kan sementara kan kalau madu kan tawonnya jantan tuh. Tapi kalau bisa adanya hybrid nih. Dua kelamin. Nggak tenang. Ada pisang buat pemanis mah. Boleh lah nanti disajikan mas ya. Tolong. Masa ada tamu nggak disuguhin? Monggo Kang. Ya. Oh iya dipanggil. Nah, silakan. Saya kayak rasanya kenal. Kenal lah. Ini supir saya dulu Kang. Oh gitu. Iya. Waktu itu dia sempat ngelamar gitu jadi supir, cuma saya nggak terima gitu. Oh, pantesan dia lari ke kita, ya kita terima lah jadi tukang kebun di sini. Gitu Bang. Tadi dia udah bilang di sini ada mesinnya enggak di sini mah
bapaknya manual. Golep. Dia lebih tertarik pakai Tramontina. Iya. Maaf mas, Ya. saya udah jadi YouTuber. Pantesan ya. Oh gitu. Salamnya buat teman saya yang namanya Epe. Ya. Suruh pulang, jemuran belum diangkat. Tapi enggak, yang kita bawa bukan Bang Epe, Ya. Bang Agus. Hai Gus. Makasih. Mas Awe. Lanjut, Bang. Coba cerita pengalaman Abang lah, mulai dari zigot tadi sampai sekarang. Saya lupa kan. Jadi nggak usah dikonsep. Ah, Di nggak sini usah. mau nyambung nggak Oke. nyambung, yang penting kita happy, Bang. Siap. Ya. Oke. Oke, terus Bang, cerita Iya. apa? Apa kek? apa nih, saya cerita apa nih? Nggak tahu, bebas, Bang. Ini ya kali ya, saya cerita tentang pendakian sih ya. Nah, Karena demikian lah. memang ini kan Bu Cherry lah ya. Cuma emang agak horor juga sih bang, agak serem. Saya khawatir nanti yang nonton itu nggak bisa tidur bang. Nggak bisa tidur bukan karena ceritanya gitu. Apa? Belum makan? Lapar nih. Salatri. Jadi langsung aja gitu ya. Siap. Jadi waktu itu zaman baru masuk kampus ceritanya kang. Masih anak baru, masih ganteng waktu itu saya. Dikit. Ya. Terus Percaya. kita ngadain pendakian ke Gunung Gede. Baik lagi Gunung Gede. Itu teman kampus tapi bukan Mapala. Tapi saya udah masuk Udah jadi anggota udah Mapala. jadi anggota. Saya ngajak satu angkatan gitu. Jadi singkat cerita saya berangkat 5 orang, terus kemudian teman ini bilang, "Bro, temen gue boleh ikut nggak?" Saya tanya, "Berapa orang gitu?" 3 orang, tapi dia ngajak ceweknya 1. Jadi 4 orang dong. 3 orang ngajak 3 ceweknya. orang jangan ajak cewek 1. Kan dia 4. enggak, dia kan temennya kan 1 nih. Yang 1 ya. Awas keram lagi. Temennya 1. Enggak dulu. Saya juga bingung. Iya. Saya waktu itu Ini juga kan bingung gitu. satu Ini kan bawa cewek. bukan, enggak. Enggak. Ini teman saya yang 1 anak kampus gitu. Dia ngajak, "Bro." Cewek nih? Enggak, ini cowok. Oh, "Bro, gue boleh ngajak teman enggak? 3 orang." Iya, ada 4, Bang. iya. Ya 4. Enggak, 3. Ini teman abang yang 1 anak Mapala. Anak Mapala. Anak Mapala. Gue boleh ngajak enggak teman gue 3 orang? 3 orang. Jadi Iya. 4 nih. Jadi 3 nih. 3. Tapi ada ceweknya 1, dia boleh. Jadi 4 lah. 4. Tapi 3 orang gitu kan. Terus gimana ceritanya? Jadi Ya udahlah, Iya. 4 orang lah. 3 kan. Beneran dimaksud 3 orang. Itu saya enggak bohong. Enggak. Coba. Iya. Ini kita biar lebih jelas. Oke. Ini anak Mapala nih. Anak Mapala. Enggak, ini bukan anak Mapala. Jadi teman-teman kuliah satu kelas, dia, "Bro, gua mau ngajak temen gua 3 orang boleh enggak? Tapi ada ceweknya 1." Gitu maksudnya. Oh, gitu. Jadi 2 cowok, 1 cewek. Ini saya kuliah jadi blow on ini. Pas berarti 4 orang. Nih gua ngajak temen gua 3 orang. Ini bukan anak Tapi ada 1 cewek. Heeh. Berarti yang 2 ini cowok Yang cewek dong. yang ini Kang, yang pendekan dikit. Oh, iya, Soalnya oh, iya. tingginya ada. beda Oh, dikit agak sama- ya. Yang ini cowok-cowok. Ya itu cowok-cowok. Soalnya Iya. yang ceweknya agak pendekan dikit. Oh, ya ini berarti cewek ya? Iya, itu cewek. Oke, kamu cewek. Ya. Oke, terus? Oke. Manis ya. Oke, lanjut ya. Jadi saya tuh saya tergabung di Mapala gitu. Itu itu Bang, mahasiswa paling lama Bang. Iya, tahu. Mahasiswa abadi. Jadi singkatannya sebetulnya itu ya? Iya. Mahasiswa Mapala paling itu lambat. Mahasiswa paling lama ya. Soalnya saya pernah masuk ke ini, masuk ke dalam daftar Nasakom saya waktu itu. Apa tuh? Nasib 1 koma Bang. 1, sekian. Bang. Sama apa sama Ya gua? karena lama kuliahnya sama. Jadi ngejar itu biar lulus gitu. Sebulan ngambil 1 SKS doang berarti. Enggak, setengah malah. Setengah guys. Oke lanjut ya. Lanjut. Jadi dia ngajak temennya nih 3 orang gitu. Terus saya bilang, gimana dia udah pernah naik gunung belum? Wah, dia udah pernah naik gunung. Gunung Gede itu 13 kali. Katanya. 13 Katanya. Iya. 13 kali, hebat juga gitu. Dia tuh ranger juga katanya. Merah apa biru dia? Itu Kuning kali ya karena dia cowok ya. Cewek yang ya? sebut yang ranger ini yang dia ngajak temannya. Hmm. Tapi yang dia ngajak ceweknya itu bukan ranger dia. Oh, bukan. Iya, dia gorgom. Kenshin. Tua banget lu. Ya nggak tahu gorgom lihat deh. Satria Baja Hitam. Jadi oh ya udah, bagus lah kalau gitu kan. Akhirnya singkat cerita berangkatlah kita kan lewat Montana Cibodas kan. Cibodas.
Terus berarti 3 orang sama temen saya yang satu kampus 5 kan. Jadi berapa tuh? 8 ya? 8. Iya. Langsung aja biar cepet. Jadi 8, singkat cerita jalan tuh kan. Akhirnya karena jalannya lama, banyak ngobrol gitu kan, banyak bercanda, sampailah kita di Rawadinok, Kang. Kirain sampai ke golf. Belum. Sebenarnya mau sampai gol cuma nggak enak gitu. Gue mau ceritain ya. Harga diri aja. Lama ngobrol bercanda, sampainya di golf. Pasang tenda. Nyari jalan tembus maksudnya. Maaf ya bang. Itu zaman jahiliyah saya. Rawadenok. Ya betul, oke. Berangkat kita jam 5:30 Rawadenok gitu kan. Akhirnya saya mutusin untuk camp Di Rawadenok. di Rawadenok, camp Rawadenok 2. Oh iya. Terus teman saya bilang gitu kan. Belum waktu itu belum manggil Pe, masih manggil Gus. Gus. Ya. Gus. Hai Gus. Terus ini apa? Lu yakin kita mau camp di Rawadenok gitu? Lah emang kenapa gitu? Lalu kan tahu kalau senior lu tuh ini pos sakral gitu. Jadi saya di Mapala itu ya, di tempat saya itu ada tempat-tempat yang kita nggak boleh camp. Saya juga bingung gitu kan, karena waktu itu saya masih anak baru. Jadi kalau lewat situ Kang, turun nih, kalau udah sampai jam 5, kalau udah sampai dekat Rawadenok tuh dia lari ngebutret gitu kan, sen kiri, yang paling depan itu harus teriak sen kiri, sen kanan gitu kan. Jadi itu nggak mau kena malam di Denok 2. Nah itu, cuma saya nggak berani nanya kan waktu itu kan, senior kan, cuma teman ngingetin, bukannya senior lu takut camp di sini gitu. Ya itu kan senior gua gitu kan, kalau gua nggak tahu, nggak apa-apa lah gua bilang kan. Terus dia nanya lagi, emang lu tahu nggak sih ceritanya kalau senior lu takut di Rawadenok? Ya kalau desus-desus sih rumornya katanya di sini area sakral gitu, tempat paling rese lah. Di mana dia pernah dimarahin istrinya di situ. Karena nggak boleh. Enggak, udah. Oh gua tahu nih. Lanjut Bang. Itu cerita paling horor sebenarnya. Angkat dulu Bang. Terus kok gue yang mana nih? Oh ini. Terus masih nyala. Terus udah gitu. Akhirnya kita camp di Denok 2, bikin satu tenda, terus sebelah buat barang, kan? Bikin bivak. Cuma tenda isi 5 orang gitu, kita 8. Akhirnya karena nggak cukup, akhirnya cewek-cewek tidur di luar. Enggak, iya di Denok. Yang cewek di luar, cowok di dalam gitu. Bikin bivak. Tidur tuh di tenda yang anak baru itu, yang cewek itu yang dibawa sama teman gitu kan, yang dibawa 3 orang tidur di tenda, sementara saya sama teman yang satu kelas itu tidur di bivak. Terus begitu lewat jam 7 segala macam kan, akhirnya kita ronda tuh, saya bertiga sama teman ronda di bivak, terus ngerokok gitu kan, santai-santai lah sambil masak kopi. Tiba-tiba teman diem Bang, stuck. Terus dia bilang, Gus, lu dengar suara nggak? Suara apaan bro? Itu tadi ada yang ketawa katanya. Biarin aja gitu, mungkin dia lagi seneng kali gitu. Habis dapat arisan. Terus yang sebelah kan Parno kan? Gus, emang lu denger juga? Ya denger lah, orang kita bertiga. Lu lagi. Gue kira gue doang kan. Akhirnya dia udah suasana udah makin mencekam kan, udah musuhan tuh Bang. Lu tau gak kalau kita lagi bertiga tapi gak ada ngomong gitu Bang? Kayak gitu Bang. Kayak gitu Bang. Penonton. Itu bertiga tuh. Aduh, bentar ya. Lanjut. Gitu gua. Jadi waktu itu lanjut Bang. Kayak gitu Bang. Iya. Bertiga, tapi tidak dalam bicara gitu. Tiba-tiba suara itu makin kencang Bang. Suaranya cewek apa cowok tuh? Suara cewek tapi cowok. Kecowok-cowokan. Iya, tapi cewek sih guys. Cewek kayaknya ya. Soalnya sampai terngiang-ngiang di telinga gitu. Seret. Begitu dia kencang banget kan.
gitu kan. Wah langsung tret gitu. Berdiri semua bulu. Jadi rokok itu shaking bang. Gini. Bro, dingin bro. Pengen gerak gini ya. Jadi keningan megang gitu tuh. Ini yang dingin, ini yang berdiri. Seret gitu. Terus gue ngeliat gitu. Terus gue bilang, bro dingin bro gitu. Terus teman yang partner tuh bilang, terus kita mesti ngapain gitu. Gini-gini gue bilang. Dulu waktu gue masih kecil ya, mbah gue tuh pernah bilang gitu. Kalau kuntilanak, kalau dekat berarti jauh. Kalau jauh berarti dekat ya. Itu suaranya di mana? Di atas kita. Berarti kompak. Jauh. Mau bilang gitu. Iya jauh. Ya udah biar. Kita bercanda lagi gitu. Masih begini tuh. Masih begini. Jauh tapi nggak mau ngeliat ke atas. Iya. Jauh. Itu berapa kali kan gue dengerin. Terus tenda goyang. Bobo gitu. Maksudnya goyang kayak mobil gitu bang? Kalau mobil kan beda gitu. Tapi saya nggak pernah ngerasain sih kalau mobil goyang. Soalnya saya nggak pernah ini. Saya tidur kalau di mobil. Tapi kalau udah bangun tuh goyang-goyang, ya udah saya tidur lagi. Terus tenda goyang nih, bobok. Temen diem lagi kan, hening lagi kan. Terus dia bilang, kalau jauh tapi kenapa tenda goyang? Ya nggak apa-apa, biarin. Mungkin dia mau merapat. Terus kalau dia merapat gimana? Ya kita ajak ngopi bareng-bareng. Gue masih ingin, soalnya gue pikir emang jauh gitu kan. Gue masih berani loh kita bertiga gitu kan. Kalau sendiri gue nggak tahu. Ya pura-pura pingsan. Pura-pura pingsan gitu. Akhirnya tiba-tiba suaranya makin lama makin kecil. Gitu kan. Tapi tenda masih goyang. Suaranya sampai ditelan angin gitu. Jauh gitu. Jauh, berarti deket dong. Akhirnya diem. Gue nggak tahu deh. Akhirnya makin goyang, rokok jatuh. Dia ambil jatuh lagi puk. Dingin. Akhirnya temennya baru bilang, "Gus, suaranya makin mengecil ya." Akhirnya saya matiin rokok, saya ambil SB kan, saya begini, bek. Temennya ikut, bek gitu kan. Satu lagi ikut, bek. Akhirnya ngerapat tuh bertiga kan, ngerapat kayak udah kayak gay deh gua. Pakai gay trisam. Itu nempel gitu kan. Wah gua habis hari ini dipeluk-peluk gua bilang. Itu nggak ada ngobrol bang. Jadi pas begitu pada suasana makin hening kan, tiba-tiba ada bunyi kan. Bro lapar bro. Emang lu doang gue bilang. Gue nyoba bro masa bro. Logat. Kita makin bok kan. Sementara suara kuntilanak udah nggak ada gitu ya. Yang ada suara perut. Itu kan deket banget tuh. Deket banget. Akhirnya udah tuh. Itu malam itu kita nggak tidur kan. Jadi saking laparnya itu, jadi bukan tidur karena takut gitu, karena lapar. Jadi nggak tidur karena lapar. Masak tuh masak. Kagak masak. Oh, kagak. Akhirnya Kayaknya kita penakut banget. Ya, ada yang lebih parah ya. Nahan lapar demi si Kunti. Mbak ini saat yang sebenarnya bikin parno itu teman gitu. Ntar kalau kita diapa-apain tuh gimana gitu, bahasanya gitu deh. Yang bikin parno dia. Pokoknya kalau suaranya jauh. Berarti Dekat. Nah itu yang bikin parno. Coba kalau nggak ngomong gitu. Akhirnya malam itu berlalu kan, paginya itu ya biasanya tuh kan kalau packing ya, ini gue yang bawa, udah gue aja yang bawa gitu. Ini enggak, jadi kayak orang musuhan gitu. Jadi packing tuh diem. Lu pernah lihat orang muka berak gak? Iya. Coba kalau lu ngeden gimana bang? Gini mukanya bener. Tapi bunyi beneran. Bahasa nggak kaku nggak. WC jauh. Jadi tuh packing itu Kang ya. Biasanya kan kalau di Mapal itu packing rapi gitu kan lurus. Ini enggak, keris bang. Jadi apa boleh dimasukin dulu. Yang salah-salah gitu kan. Melambangkan apa? Iya. Daleman gak terisi. Ada temen yang di depan kan begitu bangun kan dipikirnya mau masak mau apa gitu kan. Ini enggak. Jadi kita cabut aja langsung gitu kan temen kan. Jadi begitu ngomong cabut, dia langsung jalan gitu kan. Begitu jalan, bro, lu mau kemana gitu? Tunggu di atas aja gitu.
Kampret diulang udah packing bro. Yang lain pada bingung kan, lagi yang lain ikut packing kan, ikut packing, udah jalan kita. Pret. Di jalan tuh kan cepet kan, tek. Nah akhirnya saya di belakang kan, sweeper biasa kan. Nah ketemu sama yang ranger. Gitu ranger saya deketin kan, saya ajak ngobrol kan, biar nggak bete kan, bang gitu. Iya kata dia. Abang ini bang ranger bang. Lu tau dari mana gitu? Ya itu teman bilang gitu. Langsung gini dia. Gua gitu. Abang ranger kuning. Akhirnya saya ajak ngobrol ya, saya ajak ngobrol tapi begitu orangnya nggak asik gitu, Oh. rese, bukan rese sih. Boy gak asik deh, saya tanya kan, dia jawabnya gitu doang. Ya gitu. Abang ranger bang. Sok cool Iya. gitu ya. Emang udah berapa kali naik ke Gunung Gede bang? Lu mau tahu aja lu. Wow, udah rese. Padahal baru Udah sebel sekali gua. juga dia kayaknya itu. Ya, dia baru juga kayaknya. Pokoknya orang tinggi, hitam lah gitu kan. Pokoknya kalau ngeliat itu emang Kayak serem dia ya. Tinggi, hitam, Kurus. kecil nggak? Enggak. Yang listrik dong. Kan dulu dia kecil, tinggi hitam. Pokoknya setelannya itu beda gitu. Jadi dia pakai celana pendek segini, pakai sepatu apa sih? Apa tuh yang zaman dulu tuh yang sepatu gunung tapi yang murah. Ada dulu. Bukan sepatu abri ya, bukan ya? Bukan. Warna coklat dia pakai. Iya. Pokoknya style-nya itu style-nya pendaki gunung habis gitu ya. Tek tuh. Akhirnya saya tanya kan, abang kata teman abang udah 13 kali naik. Lu banyak ngomong ya gitu. Oh, galak. Begituin sama dia kan. Akhirnya saya diam kan. Akhirnya udah. Orang baru ya. Padahal saya cuma mau ini doang biar bete lah jalan diem-dieman gitu kan. Mencairkan suasana Iya. lah. Saya tanya tiba-tiba deh mungkin kesel gitu, mungkin capek gitu kan. Lu banyak ngomong udah jalan aja sih. Ya udah akhirnya saya jalan di belakang dia sampai mendekati yang Kanang Batu lewat mau Kanang Badak, tiba-tiba diberhenti. Kan saya jalan nunduk gitu. Saya nabrak, buk. Diberhenti saya ketabuk gitu kan. Terus dia diem. Saya bingung, dia kenapa nih anak gitu ya. Nggak lama dia mundur bang, mundur pelan-pelan pegang pundak saya sebegini, gemeteran. Ya saya kepikiran yang masalah kuntilanak di Raudeno kan. Lapar kan dia. Dia megang pundak, gemeteran gitu nih, berat kan kado saya kaget kan. Kakinya kelihatan nggak keinjek apa gimana? Saya pakai sepatu. Oh, sepatu. Nggak kelihatan. Akhirnya saya ngeluarin Vitorino kan. Gitu keluarin, tiba-tiba depan ada anjing lewat. Anjing bang kecil. Anaknya Anak anjing. Gue nggak tahu anjing pemburu kali ya, tapi kecil gitu kan. Itu lewat turun di Kanang Badak lewat jalur gitu kan. Itu ngeliatin kita gitu kan. Terus saya ambil bengong gitu nih anjing. Lu kenapa? Gue takut anjing. Dia gue bete, kesel gitu. Bete kan gara-gara dimarahin gue gitu. Pasal lu. Jadi dia Tapi kata dia juga takut anjing. Dia takut kecil juga anjing. anjing. Akhirnya turun drastis itu harga dirinya bang. Songongnya minta ampun ya tuh ranger. Akhirnya gue bilang, ya udah nggak apa-apa gitu lagi tuh anjing kecil lagi. Tahu lu. Sumpah Pe, demi Allah gue baru kali ini ngeliat anjing di gunung. Akhirnya baru ngomong gitu kan. Akhirnya ya udah, akhirnya baru gue tanya-tanya nama lu siapa, kenalan gitu. Akhirnya akrab, dia komunitas di mana? Ada di Jakarta Barat gitu kan. Udah tuh mulai enak. Sampailah Kanang Badak. Tapi nggak camp gitu kan. Bentar istirahat. Lanjut ke ini Gede, ke SK. Akhirnya sampai ke SK. Nah itu info dari teman saya satu lagi, satu ranger, satu guru silat yang bawa cewek ini. Nah udah gitu camp nih di SK. Udah camp, masak gitu kan, karena kita nggak masak berat di mana tadi di pagi kita nggak makan gitu, jadi cuma ngemil-ngemil itu roti coklat gitu kan. Nah, camp lu pakai nasi. pakai sayur sandwich. Akhirnya bikin camp di, kan sebenarnya bawa tenda tuh ada 3 ya, buat tenda 3 tapi satu nggak kepake, saya pakai flash sheet bivak gitu kan. Akhirnya camp di situ, terus saya pakai bivak lagi, jadi komposisinya seperti biasa gitu kan. Saya sama teman saya bertiga di situ jaga barang biasa. Yang 3 tadi malam. Yang 3 tadi malam gitu. Sohib soalnya. Jadi bertiga itu 2 orang Cina nih. Teman saya 2 orang Cina. Udah gitu. Begitu di camp itu satu teman keluar. Pak, Gus. Bang minum dulu bang, diminum bang. Yang ini bang. Kasihan si Mas tadi udah nyuguhin. Oh yang ini.
Berarti ini piring saya bang ya? Iya, lupa. Jadi gini. Awas ketukar piringnya juga. Ya kagak, dia pasangannya bang. Iseng aja tuh bang kopi. Manis bang. Manis. Makasih bang. Enggak ini. Oh, kirain saya. Oke lanjut nih ya. Nah, lanjut. Oke begitu. Gus gitu. Betul Gus. Si itu kesurupan gitu. Akhirnya saya keluar dari tenda kan, begitu saya keluar, guru silat ini langsung situ aja bang, lu situ aja gitu. Situ aja biar gua aja gitu. Akhirnya dia bilang, yang lain baca Yasin ya. Saya bingung, teman saya kan Cina semua. Apa yang baca Yasin? Ya udah lah gue. Tapi gue selingkuh kan sama temen gue bertiga kan. Lu tahu Yasin? Tahu. Itu kan ketua Mapala lu. Jadi emang ketua Mapala saya namanya Yasin bang. Ada cerita lucu gitu. Sebenarnya dia akta itu apa? Nama aslinya dari kan dia cerita kan gue ceng-cengin kan. Tuh nama lu Yasin. Gue setiap Jumat manggil lu. Bukan gitu. P gitu kan. Di Mapala kan manggilnya P kan. Bukan gitu P. Nama gue sebenarnya Yusin. Lu nggak ada orang Cina namanya Yasin gitu. Nama gue tuh Yusin gitu. Cuma begitu di akte masuk sekolah negeri, kenapa jadi Yasin? Oh dia Chinese. Dia Chinese tapi dia sekolah di negeri di SP. Namanya Yusin. Namanya aslinya Yusin. Akhirnya udah gitu, lu situ aja bang gitu. Biar gue aja gitu. Nyalain baca Yasin gitu. Gue selingkuhkan sama temen gue kan temen kita Cina semua. Akhirnya udah tuh dia masuk ke tenda, tenda dibuka tuh, buka itu kan pintunya dia masuk. Terus gue ngeliat kan di luar, tuh temen gue menggigil bang, yang ranger bukan temen gue, yang ranger itu dia menggigil, ranger lagi bang. Yang sakitnya ini Ranger. Iya ranger. Ah. Jadi ranger menggigil, gitu kan. Emang kabut sih emang kan SK kan emang dingin kan. Akhirnya si guru silat ini gitu bang, di rapalan gini, set, digemetar tangannya, dari muka digini sama dia, serep, keluar tenda, set, gitu, wow takjub loh tuh, ngeliat itu, saya sampai ketiga kali tendang sama ranger, woi, gua kedinginan bukan kesurupan, durak. Itu yang belum kartu apa yang komik kartunya kalau kaget burak gedabruk. Aduh, Ranger. Ditendang sama dia gitu. Woi, gua kedinginan bukan kesurupan. Gua ngapain? Udah tahu ekspresinya. Aduh, gua enggak tega gua lihat ekspresinya temen gue yang guru ini. Akhirnya udah kita ngakak udah sakit perut kan. Jadi semenjak itu dicengin dulu bang. Oh, si Ranger itu. Iya. Bukan, dua-duanya. Oh. Ini berteman nih berdua. Habis harga diri. Cara pertemanan yang aneh. Guru silat. Akhirnya dia bete gitu kan. Dia keluar dengan muka berarti kan. Iya. Gue nggak tahu itu beneran apa kagak tapi emang ya itu deh. So, seperti nyata gitu kan. Akhirnya kalau ketemu dia tuh gue ceng-cengan gitu kan. Gue jahat sih emang waktu itu. Jadi kalau ketemu dia gue gini. Bro. Getaran, ada getaran di sini. Akhirnya kan gue bilang makanya jangan camp di sini. Gue bilang soalnya campnya itu emang agak ngablak gitu kan. Ya udah terus campnya gimana? Ya udah deket mata air aja gue bilang kan. Deket mata air yang ini apa? Jamban. Bukan yang di SK tuh ada air gitu kan. Nah sebelah itu ada gua kayak Oh, goan, iya. gua kecil gitu. Nah itu kan enak tuh buat api unggun gue bilang kan. Kira pindahlah ke sana. Begitu pindah, tok malam gua lagi enak tidur di bivak rebahan gitu. Keluar lagi. Yang mana nih yang mana? Yang tadi bukan temen gua yang keluar. Beda lagi. Gus. Ini sekarang beneran Gus. Lu apaan lagi? Ini beneran Gus. Cewek yang itu nangis gitu. Jadi itu cewek nangis bang, yang dibawa sama yang ini ya. yang guru silat. Akhirnya begitu dia nangis, udah pokoknya gitu deh kata teman itu. Ini dia udah ngoceh-ngoceh aneh-aneh gitu. Akhirnya gue keluar. Terus Guru silat belum. lagi.
Belum, guru silat kan udah bete. Udah nggak berani soal. Udah keluarin tenaga dalam. Ternyata bokis kan. Ternyata nggak bisa apa-apa gitu. Ingin goblok. Lah itu ceweknya sendiri kesurupan dia bingung. Dibangunin bang cewek gue bang. Akhirnya teman gue nih, gue sini beneran sekarang gitu kan. Apa? Cewek nangis sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah. Iya jadi itu udah nggak bisa ini lagi dia kan. Bahkan dia nggak mau naik lagi bareng gue orang bang. Soalnya begitu turun ya itu jadi bete dia kan. Soalnya kalau di jalan tuh dicengin mulu kan. Bro, ada getaran dulu. Kadang-kadang gue jalan sama temen gue santai. Gue begini. Bus tangga lu mangap telan. Wah, habis dicengin deh. Kayak gitu. Ceweknya kesurupan dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh bayangin kan. Begitu gue masuk gitu kan, gue masuk ke dalam memang ngoceh-ngoceh sih nggak karuan kan. Cek diode nadi itu di atas rata-rata. Jadi kalau misalnya bedain antara hipotermia dan kesurupan gitu. Jadi kalau hipotermia itu kan denyut nadi itu di bawah 40. Iya. Kalau denyut nadi orang dewasa kan 60 kali per menit gitu ya. Jadi kalau di bawah 40 itu udah hipo. Makin 20 ke bawah itu udah hipo akut. Nah ini di atas 60, di atas 60, 70 apa segala macam. Tapi ngitungnya nggak 1 menit Kang ya. Kelamaan. 1, 2, 3. Durasi. Keburu kejut-kejut. Belum beres. Belum 1 menit. Belum 1 menit tuh. Dia aja lu mikir. Oh iya. Terus lanjut Bang. Bang tolong gue dikeroyok. Bentar, gua ambil pisang. Ini lagi. Aswe. Akhirnya gue tanya-tanya kan, tadinya gimana gitu kan. Terus dia bisikin, emang sih cewek gue ini habis dapat katanya kan. Tadi gue habis nganterin dia Ganti bantal. ya nyuci apa gitu. Oh ya udah lu bilang kan. Akhirnya begitu gue keluar mau balik ngambil rokok kan. Itu tenda goyang. Tenda yang di tempat itu kan. Itu goyang, tiba-tiba patah frame yang bagian ujung patah tak beruntut. Tak gitu. Tenda langsung brok gitu. Gue kaget, gue takjub kan. Rokok jatuh lagi. Kampret. Ini beneran. Masalahnya itu tenda baru kan. Itu yang jadi pikiran. Iya, gue bingung bertanggung jawabannya gue gimana. Mana belum lunas lagi guys. Pinjem banget. Gue nggak mau ada, gue pinjem masuk mapal kan gue biar punya alat. Keceplosan. Curhat. Salah satunya motivasi. Iya. Jadi itu tenda baru, gue pinjam. Nah. Akhirnya patah, tak gitu. Tenda, bruk. Udah gue kaget, tok jatuh gitu. Akhirnya gue kepikiran gitu. Lu buat kopi, bikin kopi sama temen. Jadi kita waktu itu bawa cobek, bawa gelas cangkir gitu kan. Terus bikin kopi sama temen kan. Tunggu. Bang bikin kopi. Iya, gua minta Fungsinya cobek itu buat apa, Bang? nyambel. Terus hubungannya sama kopi? Kan Jadi masih bulat-bulat. dia Bang. masih bulat. Oh. Masih bulat. Jadi Buat buat nolongin dia. Hah? kagak buat teman tuh aneh Kang kalau bawa cobek, bawa itu buat teman-teman. Oh iya. Gitu. Soalnya Maaf belain dia ya. Itu malah belain dia. Nggak jadi. Bang, cobek buat apaan coba? saya kasih bagian. Hah? Belain gue, Bang. Aduh, ya udah bebas, Bang. Bebas dimasukin juga. Bebas, Bang. Cobeknya yang penting ada. Ya bolong ya. Balik lagi. Ngebayangin itu tenda, Bang. Iya. Ranger itu kemana? Menggigil. Gua penasaran Ranger. Dia sama anjing aja dia udah gini. Soalnya dia bawa celana itu aja, pasti, Bang. Kan emang kalau PR tuh kan gitu, Bang. Jadi berarti dia mau nunjukin bahwa gua ini Oh iya. oke gitu kan. Gua gitu loh. Jadi bawa baju pun nggak safety gitu kan. Jadi ya elah di gunung lo. Gunung tuh ya
Nggak ngapa sih, masa di gunungnya dingin gitu, bahasanya kayak gitu kalau ceng-cengan. Cara 13 kali. 13 12 kali. kali, Bro. Ranger kuning. Tapi nggak tahu bener apa enggak kan, cuma emang menggigil bang. Menggigil. Terus akhirnya nggak cerita sama teman dibikinin kopi, Hah? saya ambil jarcok, saya punya rokok jarcok gitu. Cuma kalau temen yang lain kan bawanya saya doang bawa jarcok sebenarnya. Yang lain apa? Wismilak. Bison, Marlboro, mantep ya. Saya bawa jarcok. Tahu Dan kan? lebih parahnya lagi tuh saya naik gunung itu ya nggak dimodalin gitu. Iya, nah, mereka yang bayar bang. Oh. Iya. Jangan berisik-berisik. Alat juga saya minjem. Iya, Sedih bang. sedih. Balikin duit saya bang. Ada yang lebih sedih. Itu baterai nggak habis. Oh, sorry, saya kira handphone saya. Ternyata di sini handphone ini. Apaan ini ceritanya? Aduh. Jadi dia bikin kopi, Pakai kopi cobek. hitam. Pakai cobek. Bang. Tatakannya cobek bang. Maksa banget tuh cobek. Enggak. Akhirnya dia bikin kopi pakai gelas cangkir gitu kan. Terus saya bakar jarum coklat kan. Saya balik tuh, saya muter di yang gua itu kan. Di gua itu dan mungkin agak-agak jahiliyah juga. Jadi kopi itu saya taruh kan. Saya taruh depan gua. Pek. Saya bakarin rokok jarum coklat. Pek. Karena waktu ingat cerita abang gitu ya. Kalau lu ketemu kayak gitu, mau ketemu kayak gituan, mau ketemu preman, mau ketemu apa gitu kan. Ajak rokok mau ngopi. Beda terlintas gitu kan. Akhirnya saya gue yang cepet nanggap di otak aja gitu. Tapi nggak nawar dia dikasih jam coklat. Belum. Belum. Jadi saya taruh kopi itu depan yang gua itu, yang gua nggak tahu itu gua bener apa enggak, Nggak, gitu. buatan itu. Buatan ya. Jadi kalau misalnya bikin api kan biasa di situ teman-teman kan. Nggak cerita saya taruh sana kopi, saya bakar jarum coklat, saya taruh di di bawah gitu kan. Di bawah saya pakai batang pohon gitu kan. Jadi rokok saya giniin kan, biar ternyala. Itu gelas bang, gelas bergetar. Dipegangin Bang Agus. Enggak, saya taruh di depan itu. Gitar sendiri dia. Iya. Jadi maksud saya mau nawarin kopi merokok gitu ya. Jadi begitu taruh dia getar, pecah, pak. Krik krik. Bingung. Langsung kan gitu. Terus rokok jarcoknya mati. Waduh, ini kayak nggak suka kopi nih. Akhirnya gue nggak tahu ya, gue mikir apa gitu kan, tiba-tiba gue balik bikin energen pakai gelas plastik. Biar nggak pecah. Terus gue kasih Marlboro kayak Samsu kayak. Akhirnya dikasih Samsu sama temen kan. Gue bakar Samsu, gue taruh lagi di situ. Tok, tok. Samsu gue gitiin lagi. Tadi yang jacok mati kan, berarti nggak doyan gitu kan. Akhirnya kopi juga nggak doyan kan. Gue taruh energen, bergetar lagi gelasnya, gelas plastik. Tret lama. Akhirnya gue bilang, pecahin tuh gelas plastik. Sampai bego juga nggak mau pecahin. Tergoblok. Terus kenapa? Mampus. Lu ngeprank setan bang. Ini gue gak tau, tiba-tiba gue di otak gue. Tiba-tiba gue spontan ngomong gitu. Pecahin tuh, goblok gak bakal pecah tuh gelas plastik, goblok. Katanya mau ngeprank setan. Kita setan dong, kena prank dia. Gak ya, gue gak prank. Kalau abang kan gue cerita gitu. Aduh, ngakak. Itu lama itu. Gak pecah-pecah dengan gelas plastik. Dia giniin. Tapi itu gue takjubnya apa, itu bergetar gitu kan. Itu bergetar, terus Samsu yang gue bakar itu cepet. Tret gitu, wah doyan. Angel. Oke, gue lanjut ya. Gue lanjut. Jadi gue nggak tahu apa gitu di otak gue tuh kayak yang dibisikin. Gue suruh ngambil itu bekas yang pembalut itu yang dibuang gitu. Akhirnya gue bilang lagi tuh. Gue ngerasa malu gitu. Gue ini mapala gitu. Biasa kalau turun evakuasi hilang korban gitu. Ya masa gue suruh nyari pembalut? Harga diri. Yang nyuruh setan nih. Udah gitu habis gue ceng-cengin kan. Setan goblok.
Akhirnya gue spontan lagi gue bilang gitu kan, gimana kalau lu yang cari, ntar kalau udah ketemu kasih gue bilang kan. Nah, Akhirnya itu makin kencang, makin goyang, tek, mental, tek gitu kan, tumpah kemana-mana energinya. Pokoknya gitu deh. Jadi seperti ada yang bisikin di kepala gitu, lu suruh nyari pembalut apa segala macam. Cuma gue spontan jawabnya gitu, gimana kalau lu yang cari, nanti kalau ketemu kasih tau gue gitu. Lu nggak tahu gue ini. Jadi ada lagi pesan dari abang gitu kan. Jadi kalau lu ketemu yang kayak gitu, lu bilang. Jadi kan abang tuh STM ya. Jadi kalau misalnya tawuran ketemu teman, yo teman itu teman apa musuhnya gitu kan, dibilang gue nih temannya Ucok. Ucoknya mana kagak tahu gitu. Pokoknya Ucok aja, Ucok kan umum gitu. Pasti bukan, maaf ya bukan ini ya. Tapi itu umum gitu kan. Pokoknya lu bilangnya Ucok gitu kan. Jadi mau ketemu apa gitu kan, lu bilang lu temennya itu Pertu gitu kan. Itu Pertu tuh gitu. Akhirnya gua kepikiran kayak gitu. Lu nggak tahu gue ini temannya Pangeran Surya Kencana gue bilang. Mantep ya. Padahal gua nggak tahu. makin gemetaran dia. Itu kan udah ini, Udah iya, jadi hawanya tuh emang nggak enak, tapi apa angin-angin tuh masih ada, angin kencang gitu kan. Jadi begitu gue bilang kayak gitu, itu makin rokes kan, makin rokes, angin makin kencang gitu. Akhirnya gue nggak sadar, gue ngambil batu tiga terus gue baca trikul gitu kan. Baca trikul, gue baca kursi spontan gitu. minta bantuan lagi ke temennya. Baca Yasin. Enggak. Itu udah ada tepar dia, udah takutan. Soalnya tenda rubuh dek tiban. Suasana tegang gue. Suasana tegang banget gitu. Sebagian ke bivak gitu. Di dalam tenda duduk mending gitu. Akhirnya gue lempar gitu kan, pok. Terus tiba-tiba angin tuh bus gitu kan. Enggak lama gue mutusin untuk kita turun. Ya udah deh, packing, kita turun gitu kan. Emang kenapa, Pak? Saya tanya broadcast. Ini broadcast. Ke bawah gitu kan, dari apa? Dari Kandang Badak, Kandang Batu, Rawadenok, Telaga Biru kan, Batu Kukus. Di sertrat gitu nih, hati-hati sama orang ini rese. Gue ditimpuk. Zaman BBM apa ya? Belum ada BBM. Belum ada BBM. SMS. Broadcast SMS. Kenapa gue bilang broadcast? Jadi sepanjang jalan itu keluar masuk. Jadi gue mutusin turun. Perjalanan turun. Ya, malam itu gue turun karena apa gede, turun ke bawah sampai lewatin Kandang Badak, senter mati semua. Berarti itu udah malam ya? Iya, udah malam. Ya jadi sekitaran inilah jam 10-an deh. Gue nggak pasti gitu kan. Karena spontan. Jadi begitu dia kesurupan, tenda patah 4 penjuru, tak gitu kan. Ya udah ngablak aja gitu kan. Akhirnya naik ke gede sampai Kandang Badak. Anehnya gitu. Senter mati. Terat gitu. Di Kandang Badak dia duduk, cewek itu. Duduk nangis, ngoceng-ngoceng gak karuan gitu kan. Akhirnya turunlah kita kan. Yang lebih aneh lagi ya, begitu lewat Kandang Badak, itu sebelah kanan itu kayak pernah dengar ini nggak apa pohon kelapa jatuh dari itu, tok gitu, kelapa jatuh dari pohonnya gitu. Itu jatuhnya tuh berderet Kang, brut gitu kan. Itu kaget tuh anak-anak kan, udah senter mati gitu. Bunyi kayak gituan, tegang deh. Akhirnya gue mutusin gue jalan paling depan, gue jalan pakai korek Kang. Jadi jalan begini nih, gue paling depan. Teman-teman ngikutin di belakang kan, gue diem tabrak di belakang. Udah gitu. Termasuk si Ranger ya, Ranger di tengah. Gue kesel banget aja di tengah. Udah itu yang tuh guru silat juga di tengah. Jadi dampingin yang kesurupan ini kan. Sementara di belakang temen gue yang 2 orang sama yang lain kan. Akhirnya kalau gue diem berhenti ditabrak dari belakang gitu kan. Terus guenya juga jatuh sandung gitu kan. Karena emang korek kali gitu dong, tek gitu kan. Terus udah gitu, tiba-tiba begitu ngelewatin mau ke arah Kandang Batu, dia duduk lagi jongkok, nangis lagi. Sambil nunjuk ke keril gua. Bang Agus itu ada yang apa? Ada yang pendek-pendek katanya di tas. Jadi orang pendek-pendek Ngikut gitu. gelandotan di tas keril gua kan.
Akhirnya ya udah apa, seret aja, tarik gitu. Tarik, kan gue pakai westpack ya. Jadi gue keluarin coklat, gue makan, terus tek, gue lempar ke jurang. Jurang lempar tek. Jadi di belakang tuh ngikutin. Ngambil coklat. Mampus lu jurang. Makan tuh coklat. Lalu begitu gue lempar coklat, gue nggak tahu ya, ya itu refleks gitu loh, gue nggak tahu, gue refleks tiba-tiba ngeluarin coklat, gue makan coklatnya tuh gue buang ke itu, dan emang ada bunyi bang di buk gitu kan. Lah ya secara gelas gue dipecahin, tenda gue dipatahin, kesel bang. Bikin utang aja ya. Itu minjem semua, gelas minjem, tenda minjem, carrier juga minjem, digelandotin, udah berat kan tarik-tarik kalau putus gue ganti juga kan. Akhirnya itu gue lucu gitu, kebayang-bayang gitu kan, gue tek, buok jatuh. Jadi gue lempar coklat kayak lempar batu. Berarti kan dia terjun ngambil coklatnya sih. Udah gitu gue diem, pek, tali sepatu gue lepas, ya kan. Terus gue jongkok, gue mau ke tali sepatu, di belakang. Apa, Gus? Kenapa lagi gitu? Tali sepatu gue lepas kan. Lu pada parno gitu. Iya, kalau jongkok Saking parnonya. Gue berhenti, gue jongkok gitu kan. Tiba-tiba ada parno gitu pada gue, apa lagi gitu kan, tali sepatu gue blek. Akhirnya udah tuh sampai lewatin kandang batu, gue mikir nih, batu naik kan, udah parno gitu di Rawadenok kan. Ini wah udah kacau nih, udah di atas, di broadcast gitu bahasanya gitu. Di sepanjang jalan tuh keluar masuk gitu. Akhirnya gue putusin, teman-teman yang lain jalan dulu aja deh. Sain gue bertiga. Lu Ranger sama Guru Islam, lu duluan aja, lu nyusahin gue. Ribet. Jadi balik songong dia. Kartu udah dapat soalnya. Akhirnya dia jalan duluan, trek. Sisa gue bertiga, gue, temen gue, sama tuh cewek. Nama temen gue tuh ditarik, diseret. Kenapa? Karena temen gue ini yang Cina ini anggota Family Altar. Jadi Family Altar tuh kayak remaja masjid, remaja gereja. Jadi gue pikir dia paling taat lah. Kalau yang satu kan ya gue nggak tahu lah gitu kan, karena kita sahabatan. Akhirnya begitu tarik terus lewat tuh kukus 2, kukus 1, denok 2, lewatin terus sampai di Panjangan. Diserat kan, gila capek banget deh pokoknya. Jadi lu tuh kayak narik itu kayak bukan narik cewek gitu, kayak bukan narik orang bang. Itu berat. Jadi kadang-kadang dia diem, dia duduk jongkok. Pokoknya energi habis deh, capek banget deh. Akhirnya begitu sampai Panjangan kita mikir bertiga nih, kita mesti ngelewatin pemandangan Telaga Biru. Udah kusut, udah begini bu. Itu sarang-sarang semua. Sarang-sarang semua. Kondisi udah malam, gelap gitu kan. Ini mati gitu kan. Jadi teman itu turun itu kita ketemu sama rombongan lain. Akhirnya gue barengin. Jadi masalah penerangan center mereka aman lah. Pokoknya intinya lu turun duluan, safety yang di bawah, terus makan apa segala macam udah bareng. Pokoknya gue bawa ke bawah aman. Ranger duluan tapi si Iya, Ranger. Ranger duluan semua. Soalnya ribet bang. Dikit-dikit apa? Parno. Gue ngeliat ini lah, gue ngeliat itu lah. Takutnya yang si cewek yang ditarik itu beratnya. Kira ya, takutnya si Ranger juga nempel di si cewek itu, nemplok. Jadi berat ditarik. Setan gue tahu dia nggak mau masuk ke Ranger itu. Karena apes gitu. Kampret gue masuk ke sini. Diperhatiin juga kagak. Akhirnya udah tuh sepakat, ya udah gimana lagi tuh, udah tarik aja udah jangan kelamaan di Pancangan gitu kan. Udah sebat dobat gitu kan. Matiin, tek. Tarik lagi gitu kan. Sampailah kita di Denok 2, dia nahan. Apa ya? Di Telaga Biru. Telaga Biru dia berhenti, dia jongkok, dia narik-narik kita. Nggak mau lewat ya? Nggak mau lewat, terus Penghabisan. dia teriak-teriak apa gitu nggak jelas, ngoceh-ngoceh, terus kuntilanak hi tahu-tahu gitu kan. Gue bilang prokes ditarik. Susah gue juga. Terus gimana gitu. Udah kita ikat aja di pohon. Akhirnya gue biasa kan bertiga di itu apa, di Telaga Biru kan, depan Telaga Biru ada pos kan. Akhirnya gue ke belakang gitu kan, emang sepi sih sana kan.
Akhirnya gue ambil webbing, gue ikat di pohon gitu kan. Terus kita sebat. Diketawa gitu. Tapi kita cek, balik lagi kita cek denyut nadi. Kenapa gue nggak khawatir? Karena pertama gue udah deket ke bawah. Yang kedua denyut nadi itu di atas rata-rata. Oke. Ibaratnya serangan hipotermia Jauh lah gitu kan. Itu sekitar 65, 70, 65, 70. Terus udah gitu tenaganya juga yang tadi gue bilang kan, berat lah apa segala macem. Padahal ini cewek susah makan. Akhirnya begitu diikat di pohon, udah ketawa-tawa gitu, udah rokes kan. Ya teman udah bete juga kan. Udah doain lagi aja deh kayak yang lu bisa gitu. Akhirnya gue doain, gue baca lagi kan, gue baca ayat kursi, gue baca kulhu, dibaca al-baqarah bang. Buset. Kan panjang banget. Alif lam mim. Dari kali kita mulai babi dari muzakir. Guru ngaji. Gue tarjum. Gue aja nggak hafal. Dulu zaman jahiliyah. Insya Allah kalau sekarang mah nggak hafal juga. Karena dibaca gitu, gue bingung, gue langsung berhenti kan, gue balik, temen gue udah ngeliatin aja kan. Lu jarang sholat tuh, agama lu benar, cuma lu nya gak benar kayaknya sih. Udah dia aja nih, dia nih taat, dia suka ke gereja. Akhirnya begitu gua nggak mempan gitu kan, terus dibully sama teman-teman kan, karena itu dah yang tadi gue cerita gitu. Terus masuk ke depan nih, dia baca apa? Doa Bapak Kami dia. Terus begitu dia doa-doa dengan versinya dia gitu kan, nah temen apa si Kuntinya itu nyautin lagi. Dia doa juga. Ada, gua dengar tuh ada Maria, ada Bunda Maria gitu kan. Dia nyebut-nyebut ada Abraham juga gitu. Pokoknya gitu deh. Gagal, Bang. Balik lagi dengan muka bete. Jadi yang kita doain dia lebih tahu. Bisa begitu ya. Ambil ketawa-tawa gitu kan si Kuntinya gitu kan. Akhirnya temen ngoceh lagi kan. Lu ya pada gak jelas gitu kan. Oh dia ngoceh-ngoceh gitu kan, dibilang agama apa? Bentar bang, nggak dimakan. Masuk. Oh iya. Krik. Bang itu jatah gua bang. Akhirnya teman yang itu, lu berdua udah pada nggak mempan, udah lu duduk diem sini aja itu, biar gua aja yang turun kata dia. Tongong gitu. Diem maju, dia pakai bahasa dewa. Ting tong. Gue denger. Gue nggak tahu deh. Gue inget kalau nonton film Mami ya. The Mami yang apa yang ketemu yang dia pakai gini bukan, dia begini bukan gitu. Gue sakit perut gue denger. Nggak ditempelin jimat di jidatnya. Ini zombie. Akhirnya cuma diplototin doang gitu. Gue bilang wah kuntilanak lokal. Gak bisa bro. Tapi dia melototin. Gak bisa kepales. Gak bisa. Lo pernah ke Cina dia. Ngomong apa? Tadi mampus lu. Lu gak tau temen gue lu Cina Tulen. Oke lah lu gue bacain. Lu bisa bacain surat-surat gitu kan. Lu baca Alkitab lu oke lah gitu. Tapi lu nih Cina Dewa bro. Gue ngakal gitu kan. Tapi gak mempan juga dibototin doang. Oh. Dia balik gitu. Terus gimana? Terus sebat lagi. Sebot terus. Jadi ya kita diemin. Satu, tadi yang gue bilang, gue ngerasa aman di tadi. Iya. Kemudian gue mikir kalau dia tuh rese bang. Jadi narik-narik. Jadi salah satunya kenapa gue ikat, takut lari-lari kemana-mana. Iya. Jadi kalau udah rokes gitu lari kemana-mana kan makin Repot. susah. Makin susah nyarinya gitu. Akhirnya ya udah kita sambil apa ngerokok gitu kan, sambil ketawa-tawa gitu. Jadi kita cuekin. Yuk ketawa sendiri. Udah biasa. Itu terserah dia. Lu mau ketawa ya. Lu mau marah-marah ya. Udah lu ketawa aja sama keluarga lu yang metal-metal. Temen gue, emang keluarganya metal-metal bro? Iya ada gondrong. Close. Pedona.
Ada. Udah biar cepat. Kagak, gue inget ada yang lucu gitu. Dari luar keluarganya mata-mata, ada yang gondrong, ada yang botak. Gue ngakak. Akhirnya lama-lama suaranya hilang, tep, dia langsung pluk gitu ya, diam. Jadi ibaratnya akhirnya dari situ kita bertiga ini punya satu pengalaman. Jadi kalau ada kesurupan itu kemasukan, itu jangan diajak ngobrol. Cuekin aja. Jadi ibaratnya kita ngobrol nih bertiga. Gue ngobrol sama Kang Indra. Kang Akri nyaut. Di mana bodo amat. Kita ngobrol. Ya udah gua keluar sini. Jadi jadi begitu Bang. Contohnya seperti itu. Iya. Balik lagi. Bete kan? Bete lu enggak. Nah, itu contohnya teman-teman. Spontan ya? Iya. Nah, itu contohnya. Jadi si dianya jadi bete gitu, Bang. Bete dari tadi gua kesurupan dong. Oh, yang nyuruh. Jadi tuh sebenarnya mereka tuh sama, cari perhatian doang kan. Jadi kalau ada kesurupan jangan ditanyain. Siapa gitu? Lu siapa gitu? Dari mana? Makin senang gitu. Iya, saya. Sia monyet. Wah. Jangan kan setan. Temen gua ya nongkrong nggak diajak ngobrol 2 hari, nggak nongkrong lagi Bang, nggak datang lagi. Jangan diajak ngomong 2 hari. Jadi datang kita cuekin. Ya itu guru silat. Jadi kalau lagi nongkrong di datangnya 2 hari. Besoknya nggak nongkrong lagi di UKM. Terus dibawa ke bawah lah habis itu, Bang. Akhirnya udah deh itu, terus sadar gitu kan, sadar udah kita tarik. Tapi emang masih gejala-gejala, tapi bisa lah ditarik ke Montana. Nah dari Montana kita serahin ke Ranger gitu kan, gua nggak tahu diapain. Begitu udah selesai kita turun ke bawah, udah kita langsung pulang. Tapi dari situ dia sampai di resort di Montana dia udah sembuh lah gitu ya, setelah ditangani sama teman-teman atau gimana? Iya, pokoknya diantar sama si kan gue udah nggak mau ngurusin lagi tuh kan, jadi diantar sama yang guru silat itu ketemu. Oh, Bang, jangan itu yang kesurupan cewek kan? Cewek. Nah, Waktu itu apa dia ya gitu ya? Maksudnya gini, Bang, dulu gak ada teman gua, Bang. Ini apaan Bang? Sama-sama kita nggak pakai sendal, teman. Dingin ya dari tadi ya? Jadi Jadi gini, singkat Bang, cerita bentar gini. Bang, saya potong ya. Bentar gua potong dulu. Bentar. Tahan, Bang, tahan. Gini, Bang. Dulu ada kesurupan, ada pendaki yang kesurupan cewek. Nah, waktu itu udah diobatin nih segala macam ya, sama digituin gitu kan nggak sembuh. Terus ada dibaca-bacain nggak sembuh gitu kan. Ada satu orang songong. Caranya itu kan yang kesurupan cewek. Sini sama gua. Dideketin ini muka cewek nih. Mau dicium sama dia. Dia langsung sembuh, Bang. Jangan-jangan gue curiga yang itu tuh. Lu tahu siapa orangnya, Bang? Siapa? Tuh. Yes. Jangan-jangan itu gue curiga. Akhirnya gue dapet kartu. Bang. Yang tadi dimasukin. Siap. Matiin nggak yang barusan? Enggak, gue yang edit. Tadi Bang, tadi ada kembalian nih. Ada, tenang aja. Ntar. Kembalian nih. Siap. Cukup lah buat bensin mah. Siap. Besok kesini lagi ya. Kan begitu setannya ngomong gitu. Itu kalau dicuekin, Bang. Setannya sama yang tadi gue udah ngomong gitu. Gue nggak mau masuk lagi ya. Gue dicuekin dulu. Dasar pendaki kampret. Gue udah ditimbuk, temen gue di atas ditimbuk. Dari Panjangcangan kesurupan sampai bawah masih wah aing langsung diangkat, mau bangun apa mau dicium, dia langsung Sadar ya. sadar. Itu berlaku buat cowok juga. Enggak, makasih. Cewek udah. Berarti syarat dan ketentuan berlaku ya. Masih ada, Bang? Iya, jadi kabar terakhir itu ya gue cek itu, jadi setelah turun itu cewek dirawat di rumah sakit berapa bulan, terus kemudian ke orang pintar segala macam. Jadi sementara keluarganya tuh sempat datang gitu kan, ketemu anak minta kita balik lagi ke sana untuk ngambil Si roti Jepang itu. iya
terserah mau ongkos berapa, mau apa segala macam. Cuma kan anak udah males gitu, udah nggak ini lagi. Si gurunya pacarnya itu gimana tuh? Udah nggak datang lagi. Jadi emang dia yang nyampein itu kan, ini apa si bapaknya si itu gitu, lu orang bisa balik lagi nggak ke atas buat ngambil. Gue pikir ya tadi biasanya kita evakuasi Diri. Enggak. ngesar koru ngesar Kebayang. Yang dibawa bodeng yang lain ke bawah, kasih lagi. Bukan yang ini, Bos. Punya saya mereknya bukan yang ini. Yang ada wingnya. dari teman ranger. Setelah kita nggak mau turun, jadi setelah berapa kali dia datang gitu kan, dia ngabarin untuk kita turun lagi ke sana. Cuma tadi gue bilang sama dia itu bukan, kita nggak punya kemampuan gitu kan. Biasa kan kalau untuk orang hilang atau apa kita turun di lapangan, tapi kalau untuk kayak gini itu di luar batas kemampuan kita. Teman-teman juga nggak punya ilmu, jadi mendingan coba cari orang pintar atau apa gitu. Akhirnya ya udah, nggak lama gue dengar dari temen gue yang tadi yang ranger itu, kelanjutan tetap jalan ke sana tapi metodenya apa, pakai sarkun. Sardukun. Sarkun. Jadi turun pakai orang pintar gitu. Dan udah gitu ya udah, gue nggak lost kontak lah, nggak itu cerita lagi. Sampai situ aja sih paling. Itu aja. Sarkun. Menurut lu gimana nih? Christian dibully. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Yes. Ya, main tutup aja. Gatel pengen balas, Bang. Itu udah panjang. Teman-teman, itu tadi cerita beliau ini, Mas Agus. Bang Agus ya dulu Bang gitu. Bang Epe Agus. aja. Bang Epe. Bang Epe Epe. siapa? Epe Bang aja. Agus Epe. Epe. Oh, Epe. Epe Agus. Oh, Epe Agus. Mas. Ada pesan-pesan Bang? Bukan pesannya itu aja sih paling, kalau kesurupan cuekin aja lah. Ikat di pohon. Jangan. Masalah kalau punya kemampuan di apa PT Gala standar gitu kan, lu bisa di mix, tapi kalau nggak ada kemampuan ya sudah bawa. Jadi mau hipotermia, mau hal gitu, lu bawa turun aja ke bawah, kasih ranger atau apa yang bertugas gitu kan, sudah itu urusan mereka. Jadi jangan menjadi pahlawan gitu kan. Tanpa kemampuan. Ya, lu bukan dokter, lu bukan pendaki oke gitu, dan lu bukan dukun. Ya. Jadi ya bawa turun sampai base camp, serahin, selesai. Itu aja sih paling. Oke, itu. Ya. Langsung aja, kelamaan lagi. Teman-teman, itu tadi cerita Bang Epe dan sisi lainnya. Saya kira ketawanya enak kan. Ngangenin. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, share, terus ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya. Siap. Gimana ini yang buruk-buruk? Boleh diambil di Terima kasih semuanya, salam damai Indonesia.